Nah kan sekarang pengalaman kita masing-masing. Dari Yang jelas tentukan menetapkan soft budget dulu. Soft budget Maksudnya yang kita pikirkan cuma harga budget yang murah, ternyata lokasinya tuh jauh dan bikin capek. jalan, Meskipun jadi lo capek di punya jalan. transportasinya tuh murah, tapi capek di jalan. Nah, dan yang menurut saya penting juga sih WC-nya harus bersih. Kalau Yes. saya ya, Oh, toiletnya oke. harus bersih. Saya boleh cerita lagi soal Desi? boleh. Sewaktu saya di Kalimantan itu kan saya juga ngekos kan. Nah ternyata kos ala Kalimantan dan juga Jawa tuh beda. Jadi kalau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Selatan tuh kosan tuh jarang ya, adanya bidakan ya. Bidakan itu apa? Itu apa? Nah itu tuh semacam kayak, kalau menurut saya ya, itu tuh semacam kayak kontrakan yang bisa dibayar per bulan. Iya kayak gitu, jadi di dalamnya tuh kayak no furnish gitu loh. Tapi satu bangunan itu, maksudnya satu kamar itu lu bisa dapat kayak ada kamarnya, ada ruang tamunya, ada WC-nya. Oke, berarti itu tuh sama kayak di Jakarta ada loh. Di Jakarta itu namanya kontrakan. Dia kontrakan, Kontrakan gitu, kan, Tapi tapi di namanya namanya di situ bidakan. Dan kosong. kalau cari kosan tuh sudah ada gitu kalau di sana. Nah sedangkan mungkin karena di daerah kabupaten juga bukan kayak di kota Kalimantan Kalselnya sendiri, jadi tuh memang rada sulit, susah sekali, bukan susah, memang tidak ada sih selain bidakan itu. dan nangis tuh satu-satunya. Akhirnya tuh ya setelah dicari-cari ya, dari sisi ada sih satu penginapan, itu kan namanya pun sudah penginapan. Itu kan bayarnya per hari, kalau mau sebulan tuh mungkin kayak di atas 5 juta gitu loh. Dan itu tidak Di masuk Kalimantan pajak. ya, di Kalimantan loh. Dan itu tidak Tapi kan masuk bukannya pajak. Kalimantan gajinya gede ya? Ya, tapi tidak 5 juta juga. Yes. Kalau lu gaji 50 boleh lah. Jangan salah loh, di Jakarta ada orang yang dia bunga kosnya tuh sampai Iya. ya mau dibilang 5 juta ke atas lah. Tergantung gaji. Soalnya itu kan sebenarnya oke. waktu di Kalimantan kan apa ya, masuk fasilitas kantor juga, jadi dibayarin kantor dan itu tidak sesuai budget saja gitu. Nah setelah itu kan sebenarnya ada sih satu-satunya kosan di tempat saya, dan itu tuh ternyata full semuanya waktu itu, dan tempat tinggal kontrakan atau apapun yang ada AC-nya itu tuh di situ gitu loh. Di yang Cuma di saya situ mau, doang? tapi Cuma tuh di itu situ doang, full full? semuanya. Jadi itu tuh kayak rumah tingkat, kayak rumah dulu mungkin haji siapa itu dipakai akhirnya jadikan kos-kosan gitu loh. Dan akhirnya bisa dapat AC tuh kayak cuman itu doang. Cuma saya harus tunggu 2 bulanan buat dapat itu loh. Jadi ya itu karena maksudnya 2 bulan saya tinggal di bedakan itu dan tidak ada no furnish. Memang harganya harga murah, cuman akhirnya lu harus kayak beli tempat tidur sendiri gitu loh. Terus tempat tidurnya kemana? Tempat tidurnya ya jadi 2 tahun terus saya tidur dengan tempat tidur yang saya beli pertama kali. Ternyata di kosan juga saya tidak disediakan tempat tidur sih. berarti lu Jadi pakai- tempat tidurnya susah beli yang, karena saya pernah beli yang kayak begitu kan. Saya beli yang kayak besar Lipat. tapi itu yang langsung tidak, itu dibelikan. Saya bilang, saya kan bilang sama mbak kosannya, Mbak ini kan tidak ada tempat tidur, boleh nggak misalkan dibelikan tempat tidur, nanti harganya aku tambahin gitu. Ternyata dia belinya tuh yang besar tapi yang kayak spons yang begitu lu duduk langsung Itu berarti bukan spring bed tapi kasur. Apa sih kayak iya kasur. Itu cuma dudukannya di tempat. bukan tempat tidur kasur, tapi, dia kayak bukan spring bed. Jadi kasur Kasur, biasa, kasur. kasur yang kayak kasur busa gitu loh, bukan spring bed. lu bayangkan lu tuh kayak tidur kayak Jadi kayak bener-bener lu kayak lu badan jadi ikut itu kayak langsung gitu loh. Kan kalau spring bed itu kan bisa membentuk kita badan kan. dan itu tuh akhirnya 2 tahun tuh saya bertahan dengan itu kok itu ini sih gara-gara itu benar-benar susah sih, kayak misalkan cari kosan di sana karena sistemnya itu bedakan. Karena apa kalau ditanya, karena orang-orang sana itu mungkin apa ya, kurang bertanggung jawab. Jadi barang-barangnya itu kadang misalkan mereka sudah selesai dibawa, jadi mereka mencegah itu dengan tidak ada perabotan. Kalau lu beli sendiri gitu loh. Nah, terus lu punya perabotan yang lu beli sendiri tuh setelah lu Dihibahkan. pindah ke Jakarta? Dihibahkan. Dihibahkan Iya, lah. kan putri baik. Nah cuman kan bisa gini, dijual. sorry, 2 bulan pertama itu kan saya tinggal di bedakan yang sudah ada perabotan. Itu saya cuman beli tempat tidur, bayangkan ya, saya boleh menangis. Jadi satu tinggal Nangis dengan saya tuh beli barang seadanya. Jadi sana ada meja, sana ada kursi. Jadi saya kayak Cuma tempat istirahat lah ya. cuman tempat istirahat, karena saya pemikiran saya akan segera dapat kosan yang saya mau itu di Oh, itu. Dan saya tuh ternyata- benar-benar suruh cepat dong selesai, karena yang pertama toiletnya bisa bayangkan sendiri. Terus habis itu tidak ada AC.
itu tuh panas sekali Kalimantan, dekat ini lagi bara-bara kan. Oh my beli god, AC sendiri gitu. mahal ya bun. Bukan masalahnya juga kan ya itu, dia kan memang kayak sayang kalau misalnya tiba-tiba lu pindah kan. Iya, terus jadi ya sudah, jadi lu bertahan. Jadi tuh soalnya di kamar tuh cuma ada, lu bayangkan satu kamar tuh cuma ada kasur. Jadi satu taruh Kasurnya kasur biasa kan iya, tadi? apa namanya, skincare kayak gitu-gitu ataupun buku apapun tuh di lantai. Kayak lu bayangkan sehidup seminimalis itu 2 bulan. 2 bulan ya? Iya, akhirnya baru 2 bulan tuh kayaknya langsung ada nih yang apa namanya, kosong dan puji Tuhannya tuh ada balkonnya sendiri gitu loh. Ya sudah, akhirnya tinggal di sini langsung pindah. Cuman itulah di Kalimantan kayak gitu. Hebat loh bisa di Kalimantan. Iya. Oke. Belum masa juga bisa di Kalimantan. Saya nangis loh itu. Lu bayangkan, sorry ya ini out of context, Yes. tapi kayak misalkan saya pertama kali masuk situ kan, aduh langsung jauh-jauh ke Kalimantan, ini pulau apa sih, suatu kenal orang-orangnya. Jadi begitu dapat pidakan, saya tinggal di situ kayak langsung sudah, maksudnya hidup dengan bau-bau kamar yang baru, terus toiletnya dengan yang mungkin jauh dari sebuah ekspektasi. Terus bayangkan saya pertama kali buka kamar mandi, ada celana cowok di situ. Itu weird gabung ya cowok cewek. Itu tuh kan kayak kontrakan, jadi saya punya tetangga tuh suami istri gitu. Kayak keluarga yang tinggal. Memang kan konsepnya tuh kan kayak Kontrakan. gitu, kayak ada kamar, ruang tamu sama itu. Cuman ya lu jangan bayangkan yang besar-besar, tapi kayak sekecil-kecil, minimalis gitu loh ruangannya. Itu berat banget cuy itu hari. Ya memang yang paling utama ke toilet saja. Kalau kayak ngekos itu pasti juga lihat kondisi toilet sih. Dan satu akhirnya kayak mandi tuh Sony mau lama-lama. Oh iya sih. Cuman yang penting sih Iya, kayak Sony bisa. Aduh, karena kondisi. Tapi kayak saya punya bayangan deh, maksudnya di Jakarta pun Jakarta Timur ya, saya pernah lihat banyak loh yang begitu. Kayak misalnya lu masuk nih, depannya teras, terus masuk ruang tamu, habis itu kamar, terus di belakangnya itu ada dapur sama kayak toiletnya, kayak begitu kali ya. iya Itu betul. kalau di sini sih kontrakan ya, namanya kontrakan. Ya pesannya tuh sebenarnya gini ya, kayak kosan atau tempat tinggal kita tuh kan sebenarnya tempat kita beristirahat. Jadi sebenarnya sudah sewajarnya kita cari yang senyaman mungkin gitu. yang penting masih sesuai budget. Dan sesuai budget. Kalau misalkan memang lu bisa ini ya, sebenarnya menurut saya banyak kok kosan yang murah dan sebenarnya bersih juga. Tinggal sebenarnya kalau yang murah kan lu bisa kayak atur sedemikian nyamannya, lu bikin nyaman biar lu kalau pulang tuh ini. Cuman ya memang ada beberapa daerah yang misalkan memang untuk cari tempat-tempat seperti itu tuh agak butuh effort banyak gitu loh. Tapi ya tidak menutup kemungkinan ada, yang penting Ada. banyak searching. Oh iya, kalau satu pernah baca ya, ada tuh yang bilang dulu tempat tinggal tuh usahakan maksimal 30% dari gaji. Jadi Maksimal? kayak, harganya gitu loh, kayak dukung gajinya berapa, dukung budget untuk tempat tinggal tuh maksimal 30% dari gaji. Kayak idealnya lah, kayak jangan sampai lu UMR ya, lu kayak UMR terus 50% sugaji terus 22 juta sugaji itu kan tidak make sense kan. Jadi kayak lu usahakan 30% itu maksimal gitu dari dukung gaji untuk budget. lu berapa persen? Oke. Ya betul. Oke. Tapi kalau saya menurut saya tips satu lagi, kalau misalnya lu mau nyari kosan tuh mending lu survei langsung sendiri sih. Iya, Kalau kayak saya selalu survei Iya, langsung sama, sih. sama. Saya juga Maksudnya survei langsung. 3 kali saya ngekos ini saya selalu survei langsung untuk lihat. Jangan kayak cuma misalnya kalau kayak balik ke Chan Putri kan karena dia tidak punya waktu lebih untuk survei, jadi dia langsung kayak sudah dia kesana. Tapi kalau saya satu harus survei langsung untuk tahu oh Iya, memang sesuai dengan sesuai yang dengan gambar. digambar, sesuai dengan gambar atau tidak. Itu sih lebih baik lagi. Iya, lebih baik lagi. Survei langsung. Iya. Oke, Kalau terus saya, sekarang Windy dia kalau saya sih agak beda ya. Soalnya satu sistemnya tuh bukan kos ya, dia tuh kayak ada sistem sendiri tuh loh. Sebutannya tuh co-living. Jadi kayak itu saya co-livingnya tuh kita. ya Jadi ceritanya kan saya kan resign dari satu kantor sebelumnya, resign dari Cikarang. Kan saya kan pernah tinggal di Jakarta kan. Ini cuma tinggalnya tuh di Cikarang, itu pun kan di mes. Jadi waktu saya resign kan sudah berencana tuh untuk kerjanya tuh di Jakarta, cuman kan saya belum langsung dapat kerja. Jadi saya tuh baru cari kos itu di Tangerang. Waktu saya kan tinggal di Samping Tanta atau waktu di Tangerang, karena saya kan nganggur. Waktu di Tangerang kayak 2 minggu gitu, artinya dapat kerja, kayak dapat telepon diterima di kantor ini, satu kantor yang sekarang kan. Setelah diterima baru terus saya mulai pikir mau kosnya tuh di mana, daerah Jakarta. Saya tuh kantornya kan daerah Kalideres, berarti Jakarta Barat. Jadi yang pertama tuh ya seperti yang kita bahas gitu loh, budget.
karena kan yang budget ya maksimal berapa gitu loh, kayak kan tahu kan kita gajinya berapa, ditawarkan berapa, lu bikin budget, oh sama budgetnya tuh maksimalnya tuh segini. Satu dulu itu nyanyinya tuh juga sama kayak Putri sih di Mami Kos. Jadi Masa Mami nggak Kos tahu itu sih ada aplikasi lain-lain. iya, karena kan dengarnya kan orang selalu ngomongnya kan Mami Kos, Mami Kos. Cuma waktu saya masuk Mami Kos kan Cengkareng kan, dapatlah Rukita. Setelah itu saya mulai kepo, Rukita tuh kok kayak beda ya namanya. Kita cek lagi di Google Rukita, ternyata Rukita tuh punya Kayak manage website. website sendiri. Akhirnya saya mulai melupakan Mami Kos, saya searchnya tuh langsung di websitenya Rukita. Nanti saya Ngeliat- tambahkan Rukita di bawah. ya Rukita. Waktu lu di Rukita, waktu ngeliat kondisi kos, gambarnya tuh oke banget kan, kayak ada rooftop, ada fasilitas itu juga, barang-barangnya tuh kan lengkap kan. Terus saya lihat furnitunya juga bagus, dan juga kondisinya tuh itu Rukita baru yang baru dibangun sama kayak lu nih. Jadi kayak yang kayak barang-barang baru gitu loh, gedungnya baru, terus juga kayak kasurnya semuanya. Terus saya lihat di harganya tuh ternyata masih sesuai sama budget. Akhirnya tuh kayak sulit itu tuh langsung kayak klik gitu loh, kayak lu kayak lihat satu website doang kayak langsung klik. Akhirnya saya telepon kan ada customer service-nya kan, telepon minta untuk cek ininya. Berarti lu langsung ke sana. Langsung ke sana. Waktu dilihat kan itu dapet kamar yang kosongnya kan tinggal satu. Itu lihat kayak kondisinya dia kasur kan masih diplastikin, dia bantal-bantal masih plastik. Jadi semuanya tuh oke gitu loh, kayak dari segi jarak oke, budget juga oke, fasilitasnya juga kita sesuai lah, walaupun dia kamar mandi dalam, kamar mandi luar ya kan beda kan, kita semua kamar mandinya, kalian berdua dalam, saya luar, cuman enaknya airnya tuh panas dingin. Jadi untuk saya yang kebiasaan suka mandi Lama. jam 12 malam, jam 1 pagi gitu tuh kayak air panas tuh kayak surga gitu loh. Jadi kayak oke gitu loh. Kita mandinya kan suka malam kan. Dan juga ada enak dari Rukita tuh adalah ada bersih-bersih kamar tuh 2 kali seminggu. Untuk orang yang mager kayak Windy ya, maksudnya kan tahu sendiri kan satu seberapa mager. Bersihkan tuh sampai dalam kamar. Sampai dalam kamar, sampai doang tuh juga kasih bersih ininya kayak lu tempat tidur gitu. Kalau unit topnya sampai ini ya. Kalau sampainya cuma luar. Kalau saya memang kita ada ini kamar gitu, makanya satu kayak ngeliat dari segi fasilitas oke. Budget juga masih oke lah, maksudnya mungkin daerah Cengkareng agak mahal ya, maksudnya kayak dengan angka segitu agak mahal, Iya cuman sih. fasilitasnya oke. Jadi memang dia kamu bayar fasilitas kan, ada dapurnya itu juga bersih, kulkas gede, terus kamar ada rooftop juga kalau untuk lu mau nongkrong. Dan kita tuh walaupun cowok cewek ya, dia per lantai. Lantai 2 tuh Beda khusus lantai. cowok, Oke. lantai 3 khusus cewek. Jadi walaupun lantai 3 tuh, jadi walaupun satu lantainya 3 itu cewek semua. Jadi kamar mandinya itu juga Karena cuman mungkin cewek. kamar mandi luar kan, jadi ya dipisahkan. Dipisah biar aman lah. Kalau kami campur, tapi kamar mandi dalam, Dalam semua. jadi kan campur kan. Jadi kayak lu tetangga tuh bisa aja cowok. Kalau saya tuh tetangga semuanya itu pasti akan cewek, kecuali saya ke lantai 2. Itu baru cowok. Itu baru cowok, cuman kan kita kan jarang juga kan, kita kan buat apa di lantai 2, jadi pasti di lantai 3. Cuma ya satu kos tuh mungkin kurang oke nya kan ada deposit aja sih. Deposit. Itu Deposit. depositnya satu kali kosnya, jadi sebelum lu masuk lu kirim deposit untuk kayak tanda terima gitu loh. Jadi biar dia tuh jangan kasih kamarnya tuh ke orang lain, ke kanan lain. Jadi bayar deposit 1 kali uang kos. Itu mungkin kayak waktu lu tengah jadi, setelah sebelum masuk lu kan harus bayar 1 bulan lagi. Terus lu sudah berapa lama di situ? Oh iya, saya tuh di sini dari semenjak di Jakarta sih. Jadi semenjak di Jakarta Oh kan ini kan selama ini Cikarang ya? selama ini kan saya kan di Cikarang 2 tahun kan, dari 2018 sampai 2020. Dari 2020 kerja di Jakarta, saya belum pernah pindah kos. Berarti 2 tahun dong? 2 tahun. Iya sih, September ini 2 tahun. Soalnya ya itu kayak satu rasanya tuh udah pas semuanya gitu loh. Kayak jarak, kayak budget, jarak, fasilitas, saya kayak belum dapet di Cengkareng itu yang fasilitasnya itu sama. Apalagi satu kos tuh lokasinya juga oke gitu loh. Bukan di gang-gang gitu, kayak di jalan komplek gede. ya? Bukan, sini tuh bukan di komplek, itu kayak jalan gede gitu. Tapi
Tapi soalnya kalau Rukita banyak ya. Iya, Maksudnya banyak. Soalnya saya pernah lihat kalau di camp punya lingkungan Jelambar situ tuh ada Rukita dan di pinggir jalan juga. Iya, dia tuh di pinggir jalan itu kayak bukan di gang-gang. Dan Rukita tuh kalau misalnya di depan tuh tulis Iya, Rukita kan. Pokoknya tuh co-living, kayak sistemnya tuh kayak lu bukan kalau kos kan kadang-kadang kita kayak kurang kenal kan. Jadi kayak co-living tuh biar kita sesama tenan, sebetulnya tenan ya, bisa akrab, makanya dong suka ada acara-acara gitu loh. Kayak kita party bareng di rooftop, ada yang kamu nanti pertemuan semua Rukita, kayak kemarin 17 Agustus tuh ada acara kamu lari bersama gitu. Iya. Jadi untuk orang-orang yang apa ya, yang gampang akrab tuh mungkin bisa punya banyak teman. Iya sih. Dan Kan- lu tipikal yang gampang akrab tidak sih? Saya tipikal yang dalam kamar aja ya. Kayak kita pernah loh ada party di satu kos, di Terus lu atas di tuh kamar? mereka nyanyi kan live musik kan, kayak Gue enak main sekali. gitu-gitu. Itu Terus kayaknya party, cocok buat lu sih. Sedangkan Kalau saya di camp, tiap hari kayak bikin konten di atas di kamar kayak denger orang kan nyanyi kan, kayak aduh berisik banget headset. Itu ih, Anak sumpah. Windy. Dan saya tuh pernah ikut, inget banget, kita kan kayak donat gay gitu loh. Jadi kayak kamu nanti dibeliin donat, makan bareng di atas. Saya tuh daftar, saya pikir tuh donat itu akan dikasih gitu loh. Ternyata lu harus makan bareng Harus di makan atas. bareng. Bisa kayak Sony mau naik, kita putus di chat. Udah pulang kantor belum, sok pura-pura. Oh lagi ini apa? Lagi lembur, jadi nggak bisa ikut. Parah Se-introvert banget itu. ini. Introvert itu. Ternyata pas acara selesai dia ketok pintu, Dia antar kasih. donatnya. Oh, antar donat dulu Iya, dikasih donat. tetep dapet Tapi donat. bagus loh itu. Maksudnya itu tuh bisa mendekatkan Mendekat anak sesama anak memang kos sebenarnya fungsinya tuh itu kayak Mendekatkan kenapa anak kos, kita tuh kan? beda dengan kos-kos lain, karena dia kan kayak bikin acara gitu loh biar Maksudnya. Gimana kalau kita udah tukaran? memang kalau orang Kalau kami kan jujur kalau saya malah sonde karena kami punya kos tuh kan kayak tertutup terus apa namanya kamar mandi dalam semua tuh kan. Jadi sesama anak kos saya tuh tidak tahu loh. Saya tidak tahu sebelah nih siapa gitu. sama. Iya kan? Karena tidak enak kayak kamar mandi dalam tuh gitu. Iya, Kita iya. jarang. kita tuh karena ada acara gitu dan kita ada komunitas asosiatnya, jadi gitu dia yang sering-sering ada acara ini nih, dan kita tuh kan manajemen ya, jadi memang tuh suka apa kerjasama sama ini nih kayak untuk yang kayak gym gitu loh, yang suka kasih latihan gratis, jadi nanti kamu kayak bisa ikut aerobik. online, ya aerobik gitu, Di kos. bukan nanti online, jadi kayak kamu nanti ada kelas gratis nih, misalnya kan di Kelas online iya. kelas online gratis, yang mau ikut daftar gitu-gitu Sesuai lah ya. sesuai, makanya Iya. dia harganya mungkin lumayan lah. 1,5 juta di bawah dia. Ini secara tidak langsung promo kita ya. Iya, nggak apa-apa kalau ada yang Tapi, mau masuk ke kita, iya. telepon Windy ya biar Windy dapat kode referralnya. Tapi setahu saya tuh kalau eco living cost tuh kayaknya selain Rukita tuh ada. Ada, oh iya. Tapi konsep secara konsep sama, tapi kayak budayanya tuh lingkungannya tuh ya gitu ya sama. Cuma namanya aja saja Namanya yang beda. bukan Rukita. Iya, ada satu Itu cafe. semua. Iya. Kof ya salah sebutannya. Ya soalnya sekarang Salah kayaknya semua satunya. orang mulai kan kita kan kayaknya yang pertama kali deh. Iya. Kalau nggak salah ya, kita tuh yang pertama kali. So, Jadi awalnya kira lu juga kita loh. Sekarang kan pernah kita sama cerita, sih, kita pernah cerita terus lu bilang saya jadi kita. Ya, Oh pernah bukan dengar satu gitu, teman tapi yang di Rukina. Rukita. Cuman di Rukita. Kapan lu pindah Rukita Sunterwin? kalau saya dapat kerja di sana, doakan kalau saya dapat kerja daerah situ. Saya justru Yang gajinya lagi 2 mencari. digit, gajinya 2 Mencari yang digit. baru sih. Soalnya yang Sunter tuh mahal say. Iya, yang murah soalnya. Yang murah tuh penuh, maksudnya kalau yang murah tuh penuh. Cuman tuh satu temen tuh dapat yang murah 1,7. 1,7 Iya, tapi lantainya lantai 4 Bu. iya. Terus pakai tangga. Tangga. lah. Jadi semakin ke bawah semakin Semakin mahal. Mahal semakin emang mahal. iya, sapunya kos gitu. Oh, kalau kos onde sih. Kalau Cuman onde sih. sama Kalau kayak per dibersihkan ukuran kamar. kamarnya setiap hari. Kalau saya tiap lantai tuh beda harga. Oh, Saya kan gitu. lantai 3. Lantai 3 tuh 1,1 sebenarnya. Tapi karena saya ada jendela luar jadi 1,2. Biasanya di Jakarta tuh kalau jendela luar tambah 100 sih. Sama kok juga. Bisa bercukup ada. Iya. Di dalam kamar. Cuman Saya soalnya tambah sekarang harga kita kan udah lumayan kan. Kalau dulu waktu sama masih awal-awal, karena masih promo kan, jadi harga semua kamar itu sama, jendela ini. Cuman sekarang udah beda, jendelanya juga udah 2 tipe. Jendela yang kamu kan di depan gitu loh, yang gede jendelanya. Ada kan yang lu kayak yang di sini gitu loh. Yang di sini kan jendelanya pasti banyak Kayak dekat kan. pintu. Ada kan di bagian sini, jadi jendelanya cuma samping. Itu lebih harganya lebih murah. Kan ada jendela yang lu kayak yang menghadap jalan, itu kan jendelanya kan penuh kan, itu lebih mahal biasanya. Iya, iya. Kalau samping kan jendelanya cuma Ke lorong itu ya, Kalau- ke lorong. ke sana. Kan ini Ke kayak ini balkon. Kan,
Ini kan balkon kan, ini kan kayak menghadap jalan nih kosnya. Yang bagian sini tuh mahal, tapi Kayak- yang kamar yang ini, yang kamar di kedua. Mana ya? Dia menghadap ke mana itu? Yang menghadap Dia lorong menghadap sih. kamar kan? depan. Iya. Kamu ada kamar depan Sonde? Iya, Saya kamar paling depan. Iya, menghadap kamar depan kan maksudnya. Iya, Kayak- iya. Maksudnya kamarnya baku menghadap Sonde. Sini depan kayak depan Kayak belakang. misalnya mau ke kamar, depannya ada kamar lagi Sonde. Itu beda. Saya kamarnya tuh kayak ada 3 lorong gitu loh, 1, 2, 3 kan. Ini yang menghadap jalan. Yang ini doang yang menghadap kosong kan di bagian sini, itu cuma menghadap ini tuh kosong, cuma jalan doang. Kayaknya kalau begini kayak kita kurang ngerti ya. Harus ada gambar sih. Coba lu share sih yang lu punya. Nanti masa gambar. 30 menit ya tambah dari Iya, tadi pokoknya kayak intinya sepatu. gitulah. Memang kalau memang di bagian apa jendela itu pasti harganya kan Harganya lebih mahal. lebih mahal. Cuman ya kalau untuk orang-orang yang mau fasilitas oke sih, saya sarankan kita sih mereka kayak gitu mah. Widih. Marketing kita Kalau di untuk endorse kita, ya. ya itu sih. Berarti Iya. yang paling utama tuh ya budget. budget pokoknya, dan kayak sarankan sih, ini kayak saran pokoknya kalau lu cari kos maksimalkan tuh 30% dari gaji yang lu dapat. Yang kayak lebih dari itu sih. Jangan usahakan kalau bisa ya, maksudnya kalau bisa jangan sampai lebih dari itu. Kayak saya pernah baca lah, pokoknya ada orang tuh yang bilang maksimal ya 30% lah. Kan orang kan selalu alokasikan tuh 50 30 kayak gaji gitu loh. Tapi mungkin ada yang preferensinya Iya. saya butuh tempat tinggal yang paling nyaman, tapi tanpa apa sapu makan saya irit-irit gitu Iya, loh. iya. Ya mungkin bisa jadi. Bisa jadi, Tergantung lu prioritas. Tapi guys jangan sampai seperti itu Iya. ya. Karena kita juga butuh makan, Butuh lu harus makan. sehat gitu loh. Ya memang tempat tinggal perlu sih, cuman ya lu maksimalkan aja gitu loh. Yang penting nyaman sih. Kalau memang lu mau yang nyaman, berarti dengan harga yang lebih murah, berarti lu yang agak jauh. Ya soalnya apa sih kan pilihan kan. Iya, enggak usah apa sih kalau misalkan lu gaji misalkan 50 juta, kalau 50% dari 50 juta saya masih 25 juta. Ya, it's okay. Gimana kalau 25 juta lu beli rumah satu, itu lu Oh, iya. cicil per bulan lebih Iya banyak sih. sekali. Tapi sih. memang banding sih. Kayak lu mungkin kalau gaji 100 juta, tapi kalau orang gaji 1 juta kan mungkin di kos sih, Kai. Iya, maksudnya mungkin apapun ya, apart mungkin. Ya, terus Ya, pokoknya ya itu saran kita sih. Kita kan sebagai orang yang ya. merantau di Jakarta untuk nyari kos, tips-tips dari kita lah. Tips dari kita semoga ini ya ada kalau misalkan ternyata masih ada yang kurang bisa langsung japri saja kakak Yunita. Kok saya? Karena dia tuh anak Jakarta banget, jadi dia paham semua tentang Jakarta. Buset. Jadi kalau Kayaknya punya lebih paham. pertanyaan, tolong hubungin. Tidak. Kayaknya kamu dua aja deh mengerti tentang Jakarta itu sama mana tuh. Oke, kayaknya kita Iya, panjang banget. kita yes, ini mungkin video terpanjang kita sih bakalan. Jadi semoga kosan sharing kita soal kosan ini berdasarkan pengalaman kita yang kita pertimbangkan berdasarkan budget, lokasi, yang fasilitas atau kenyamanan, terus apa lagi kayak lingkungan juga. Nah itu bisa kayak jadi Referensi buat referensi kalian gitu. semua yang nonton kalau mau ke Jakarta nanti gimana cara cari kos. Kita masih ngekos 1 jutaan kok, belum yang sampai 5 Iya, juta. kita ini ya, maksudnya jangan sampai orang ketika kita kosnya udah yang 5 juta, 4 juta, kita kosnya masih standar lah. Ya itu harga-harga yang menurut saya masih worth. kayak sonde-sonde terlalu mahal. Jadi maksudnya apa yang kita sharingkan juga maksudnya bisa Masih bisa relate ke orang lain gitu ya. Iya, iya, Jadi, iya. Itu sih. Oke guys, tanpa terasa waktu sudah lama berlalu. Udah mulai gelap, guys. Ini sunset tadi tuh kayak ada ini ya, tapi sudah turun kayak. Bentar lagi mulai gelap. Ada kan sudah gelap, daripada muka kita juga sudah mulai hitam karena Iya. gelap. Jadi kita akhiri saja video kali ini. Ada pesan-pesan ngeson deh dari kalian. Terima kasih sudah mau nonton. Ambil saja yang positifnya. Kita bukan yang bisa kita bukan sombong ya, Bukan maksudnya kita mungkin sombong. mau pamer kita kos di tempat yang ini enggak, kita cuma pure cuma sharing, dan kita juga uang kosnya tuh bukan yang 5 juta, 4 juta. Jadi kita Sedih. masih standar lah, yang penting kenyamanan kita masing-masing lah, sesuai sama preferensi kita masing-masing. Oke, semoga kalian suka sama konten kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, ada Komen. masukan, boleh langsung di komen atau japri ke kakak Yunita. kok saya Sebagai pengelola. pengelola. Sebagai Terima kasih semuanya, jangan pengelola dunia perkosan di Jakarta. jangan lupa like, Komen, subscribe. Subscribe dan share. share. Oke, Bye-bye. thank you.